sekarang pertanyaannya, sebaiknya kita memiliki tabungan berapa kali dari gaji? Gitu ya. Nah, kalau saya boleh jawabnya sebanyak-banyaknya. Enggak, sebenarnya gini, Alkitab dalam Amsal 6 ayat 6 gitu ya, sampai ayat yang ke-8 dikatakan bahwa, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi begini, maksud pertanyaan tadi adalah bahwa supaya kita punya tindakan yang berhikmat dan spirit roh disiplin untuk mengelola pendapatan atau mengelola gaji. Jadi sebenarnya saya punya saran untuk membaginya ke beberapa level gitu ya, atau beberapa alokasi, dan ini harus berurutan untuk dijalankan gitu. Jadi misalnya yang pertama, yang paling penting adalah kalau mau mengatur uang ya harus ada uangnya gitu ya. Jadi cash flow itu harus positif. Pemasukan itu harus lebih besar daripada pengeluaran. Dan pengeluaran pun sebenarnya harus dibedah secara detail gitu ya, dan alokasinya sebenarnya harus jelas. Misalnya ini kebutuhan utama, sandang, pangan, papan gitu ya. Dan sekarang karena kita hidup di zaman modern, revolusi industri 4.0 gitu, kita juga tahu bahwa ada misalnya untuk bahan bakar minyak gitu, ada listrik, ada air, ada kuota untuk internet, dan juga misalnya bagi teman-teman yang cewek harus ada alokasi untuk skincare misalnya. Jangan pula alokasikan juga untuk perpuluhan, untuk persembahan, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang memberikan berkat untuk kita. Dan oleh karena itu kita bisa memberikan ucapan syukur dan mengembalikannya dalam bentuk perpuluhan. Dan dengan hal seperti ini kita bisa masukkan pada amplop-amplop, misalnya ini amplop untuk perpuluhan, ini amplop persembahan, ini amplop untuk operasional sehari-hari, dan amplop untuk yang lain-lain. Nah, setelah semuanya ini sudah terpenuhi, setelah semuanya ini sudah terselesaikan, maka saya mengencourage kita semua untuk tidak langsung lompat supaya kita have fun gitu ya, supaya kita healing dan sebagainya. Enggak, jadi setelah semuanya ini cash flow positif, sisa atau kelebihan dari pemasukan ini setelah dipotong semua pengeluaran yang benar-benar dibutuhkan, sisa dari selisih ini itu kita juga alokasikan untuk dana darurat yang tadi menjadi inti dari pertanyaan ini gitu. Tabungan itu biasanya kita alokasikan untuk dana darurat. Dana darurat itu untuk apa? Untuk faktor X. Untuk tahu-tahu misalnya ada hal-hal yang tidak terduga terjadi dan kita terpaksa harus mengeluarkan uang. Jadi dana darurat itu bukan untuk konsumtif gitu. Dan kapan dana darurat ini boleh dipakai? Yang pertama misalnya ternyata mungkin kita berkarir, kita terkena pemutusan hubungan kerja, atau misalnya bagi kita yang berkarir, kita mau pindah kuadran dari orang yang berkarir pindah menjadi entrepreneur gitu ya, kita mau resign. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa jadi ya walaupun tidak kita inginkan, ternyata kita bisa jatuh sakit misalnya, terus kita butuh biaya, atau urusan keluarga yang mendadak, misalnya orang tua juga bisa jadi orang tua kita semua ya menua, dan pada akhirnya mereka membutuhkan sesuatu, misalnya urusan keluarga mendadak. Bisa jadi tiba-tiba gadget kita rusak, atau mobil atau motor gitu. Juga misalnya ada sesuatu gitu ya, rusak atau hilang, dan kecelakaan yang tidak terduga. Atau bisa jadi hal-hal yang tidak terduga lainnya, hal-hal yang sebenarnya receh-receh gitu ya. Kita kena late fee gitu dari kartu kredit, atau pay later, atau hal-hal yang lain-lain gitu. Atau ayang minta staycation mendadak gitu ya, kita harus keluar uang gitu. Atau ada yang bilang ternyata temen atau siapa yang bilang, lu bayarin dulu deh, besok gua bayar. Dan kita tahu biasanya ternyata janjinya mau dibayar, ternyata nggak dibayar-bayar. Jadi bedakan juga tabungan atau dana darurat ini untuk dana darurat atau untuk healing begitu. Jadi aturan untuk mengumpulin dana darurat itu harus terpisah dari rekening yang utama. Gitu. Gampang dicairkan atau liquid. Yang ketiga, habis dipakai, misalnya kita ternyata harus mengeluarkan untuk sesuatu, wajib diisi lagi. Dan ini yang paling penting untuk menjawab pertanyaan tadi, minimal 6-12 kali dari penghasilan bulanan kita. Jadi biar kalau ada apa-apa kita masih punya range atau punya hal-hal ke depan 6-12 kali penghasilan kita per bulan supaya kita jadi aman gitu. Nah, jadi kalau seperti ini hal-hal yang kita dapatkan sebagai penghasilan
untuk menutupi kebutuhan utama dan juga untuk dana darurat. Kalau ini belum bisa terpenuhi, jangan mikir investasi terlebih dahulu gitu ya. Jadi bedakan, ini cash flow positif, ini dana darurat. Setelah kelebihan, baru lebihnya itu kita bisa pakai untuk investasi. Investasi pun siapkan investasi yang tepat sesuai dengan karakter kita. Hati-hati, orang yang hati-hati atau orang yang moderat atau orang yang suka dengan high risk gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita masukin semua ke tabungan, itu akan tergerus oleh inflasi. Dan tabungan biasanya juga ada pajak misalnya, ada bunga administrasi yang tinggi. Seperti itu. Jadi investasi kita bisa masukin ke investasi yang konvensional, tabungan, deposito, FR, ORI dan sebagainya, logam mulia, properti gitu ya. Ataupun sekarang dengan zaman modern ini ada hal-hal yang non konvensional, misalnya saham, kripto, NFT dan lain-lainnya yang kurva naik turunnya juga cukup tinggi. Setelah itu semua, setelah kita selesaikan pengeluaran utama kita, kebutuhan utama, terus dana darurat, terus investasi, ada baiknya kita juga udah mulai memikirkan, oke, nggak apa-apa kali ini coba mikirkan untuk fun atau untuk healing gitu ya. Jangan sampai gaya hidup kita fancy tapi saldo almost empty gitu. Dan orang-orang termasuk kita semua sebelum have fun harus punya have fun gitu. Jadi sebelum healing dan lain-lain untuk rekreasi harus punya dananya, fund dananya terlebih dahulu. Jadi semoga kita semua sekarang sudah mulai ngerti apa-apa saja yang sebagai prioritas. Prioritaskan untuk penuhi kebutuhan utama dulu, setelah itu dana darurat, setelah itu investasi, setelah itu baru kita mikirin untuk have fun. Kembali pada semut gitu. Jadi mari kita belajar pada semut. Tuhan dan Alkitab punya satu highlight pada semut ini. Hewan yang lemah tapi sangat rajin, sangat disiplin. Dan saya berdoa masing-masing dari kita, Tuhan akan berikan hikmat, Tuhan akan berikan spirit kerajinan, disiplin, supaya kita benar-benar bisa menabung, kita benar-benar bisa investasi, kita mengumpulkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan pada kita dengan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab pada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan berkenan pada kita dan akan memberikan kepercayaan, multiplikasi, double-double dari 30, 60, 100 kali lipat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.